Seorang lelaki baik bernama Arya menghilang 20 bulan, akhirnya ketahuan pelakunya adalah sepupu sendiri. Cuma gara-gara sang sepupu ini mencari uang 200 juta namun tetap akhirnya tak mendapatkan uang tersebut. Seorang lelaki pelajar SMK 17 tahun dilaporkan keluarganya hilang. Arya hilang tak pulang dan meninggalkan rumah bahkan lebih dari 1 minggu. Padahal Arya mengaku saat pamit kepada keluarganya akan ke kandang ayam tempat dirinya bekerja. Arya sendiri memang dipercaya keluarganya untuk mengelola kandang ayam sendiri karena dirinya merasa ingin mandiri di tengah dirinya masih bersekolah. Saat itu ibu Arya yang tak menemukan Arya, bahkan seminggu Arya tak ada kabar, langsung menghubungi ayah Arya, mantan suaminya. Saat itu ibu Arya menjelaskan kepada ayah Arya, hingga ayah Arya pun akhirnya datang ke rumah sang mantan istri dan melihat mencari bersama. Saat itu bahkan sempat ke kandang ayam namun tak ada di kandang ayam. Di peternakan kandang ayam Arya tak ada, namun motor Arya bahkan kuncinya pun masih menggantung di situ. Namun keluarga Arya bingung kenapa ada motornya sementara Arya tak ada. Hingga akhirnya berprediksi Arya dicuri seseorang dan tak menunggu waktu lama lagi pihak keluarga Arya pun melaporkan kepada pihak kepolisian. Merasa selama ini Arya tak pernah punya masalah, bahkan tak pernah punya musuh, keluarga bingung kemana Arya pergi. Bahkan keluarga pun mencari Arya ke teman-teman sekolah dan juga ke para tetangga, berharap bisa menemukan Arya dan membuat iklan atas orang hilang. Arya dinyatakan hilang, bahkan keluarga pun tak putus asa. Keluarga sempat mencari ke orang pintar juga. 20 bulan sudah Arya nampaknya benar-benar menghilang dari keluarganya. Keluarga yang tak putus asa terus melantunkan doa agar Arya bisa pulang dan ditemukan. Namun belakangan beredar gosip di para tetangga yang menyebutkan Arya memang sudah tak bernyawa, dihabisi seseorang. Meski keluarga mendengar berita itu kaget, namun keluarga pun tahu kalau itu hoax semata hingga akhirnya mendiamkan berita itu. Namun nampaknya berita itu tak hilang begitu saja. Makin banyak orang yang menjelaskan kalau Arya memang sudah tak ada seseorang yang mengaku menghabisi Arya. Tak mau ini jadi simpang siur, akhirnya pihak keluarga pun melaporkan kepada pihak kepolisi mengenai pemberitaan itu. Di kalangan tetangga semua nampak sudah bergosip. Pihak kepolisian pun akhirnya memanggil orang-orang yang bergosip tersebut dan menelitinya hingga akhirnya pihak kepolisian mendapatkan satu nama, yaitu Edi Guntur, yang tak lain adalah sepupu Arya sendiri. Saat itu Edi Guntur pun dipanggil pihak kepolisian dan diinterogasi. Edi membantah dirinya tahu permasalahan Arya, bahkan Edi menyebutkan dirinya pun sedih kini tengah mencari Arya sang sepupu. Polisi tentu saja tak percaya dengan omongan Edi, langsung interogasi dan juga menyudutkan Edi hingga akhirnya Edi mengakui kalau dirinya lah pelaku pembunuhan atas Arya. Bahkan Edi pun mengaku dirinya tak melakukannya sendiri, melainkan bersama sang istri Agnes dan juga salah satu temannya NM. Namun kini NM sudah diamankan pihak kepolisian terkait permasalahan narkotika. Yang ada di luar hanya Edi dan juga sang istri Agnes. Banyak yang kaget dengan pemberitaan ini, langsung menanyakan apa alasan dari Edi menghabisi sepupunya sendiri. Tak lain karena Edi sendiri bermasalah uang. 200 juta dirinya diberikan modal oleh sang ayah untuk benih kepiting, namun ternyata uang tersebut lenyap karena Edi main judi online. Bingung cara mengganti uang sang ayah, akhirnya Edi pun punya ide untuk menculik sepupunya sendiri dan nanti minta tebusan kepada sang om. Saat itu ide Edi pun disetujui oleh sang istri Agnes dan langsung meminta bantuan kepada salah satu temannya NM. Edi saat itu menunggu Arya di kandang ayam. Saat itu pun mereka sempat mengobrol saat bertemu, namun nampaknya saat Arya lengah, Edi langsung mengikat dan juga memukul Arya. Edi tak sendiri, Edi dibantu istri dan juga temannya. Arya memang sempat melawan, namun nampaknya Arya tak bisa berbuat apa-apa. Saat itu rencananya memang hanya ingin menculik untuk merampok, namun ternyata Arya melawan hingga akhirnya mereka kesal dan langsung menghabisi Arya. Usai panik dan bingung karena Arya sudah tak bernyawa, akhirnya mereka memilih menguburkan Arya di kebun nanas di dekat peternakan. Namun masalah tas yang berisi laptop dan juga motor nampaknya mereka tak ingin mengambil karena takut ketahuan polisi. Motor sengaja didiamkan dengan kunci motornya, sementara tas dan juga laptop dikubur bersama Arya. Kini nampaknya semua rahasia sudah terbongkar. Edi pun diamankan pihak kepolisian. Edi, Agnes, dan NM divonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga yang tak menyangka permasalahan ini gara-gara uang 200 juta dan antar sepupu saling menghabisi. Keluarga dari Edi pun meminta maaf kepada keluarga Arya. Sementara keluarga Arya yang kecewa dan sakit hati tak mau lagi berhubungan dengan keluarga Edi. Teman-teman, sekian dulu bahasan yang aku bawakan kali ini. Semoga bahasan ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan selanjutnya.